Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran kontekstual. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Apa sih itu? Model pembelajaran kooperatif adalah miniatur dari konsep hidup bermasyarakat. Sesuai dengan fitrah, manusia sebagai makhluk sosial. Ia memiliki ketergantungan pada orang lain, memiliki kekurangan dan kelebihan, memiliki rasa senasib, serta mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama. Dengan asumsi tersebut, melalui belajar kelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Menurut Suherman, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dengan cooperative learning agar lebih menjamin para siswa bekerja secara kooperatif. Hal tersebut meliputi yang pertama, para siswa yang bergabung dalam suatu kelompok harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai. Yang kedua, para siswa yang bergabung dalam sebuah kelompok harus menyadarkan bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah kelompok. Yang ketiga, untuk mencapai hasil yang maksimum, para siswa yang tergabung dalam kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam mendiskusikan masalah yang dihadapinya. Kemudian ciri-ciri pembelajaran kooperatif, yaitu saling ketergantungan positif. Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan atau yang biasa disebut dengan saling ketergantungan positif interaktif tatap muka. Dengan hal ini dapat memaksa siswa saling bertatap muka sehingga mereka akan berdialog. Kemudian Roger dan David Johnson, ada 5 unsur dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu menyelesaikan tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau personal responsibility. Prinsip ini merupakan kontekstual dari prinsip yang pertama, interaksi tatap muka. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah anggota. Dan yang kelima adalah grup kelompok atau proses evaluasi. Kemudian tujuan pembelajaran kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. Manfaat pembelajaran kooperatif: yang pertama, siswa yang diajari dengan dan dalam struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Yang kedua, siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Kemudian model pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang memilikinya dengan penerapan dalam hidupnya mereka. Kemudian dalam pembelajaran kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk pembelajaran yang penting, yaitu mengaitkan, mengalami, menerapkan, kerjasama, dan mentransfer. Ciri-ciri pembelajaran kontekstual: yang pertama, ada kerjasama antar semua pihak. Yang kedua, menekankan pentingnya pemecahan masalah. Tujuan pembelajaran kontekstual antara lain: yang pertama, model pembelajaran CTL itu bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan-permasalahan lainnya. Yang kedua, model pembelajaran ini bertujuan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Yang ketiga, model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Kemudian yang terakhir, manfaat model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua, mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam hidupnya sehari-hari. Yang terakhir, melatih siswa
agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproseskan pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.